selalu diulang oleh Pak Prabowo dalam pidatonya. Kita ini bangsa besar. Kenapa bangsa besar susah untuk mendapat pekerjaan? Kenapa di bangsa besar ini PHK terus terjadi? Kenapa di bangsa besar ini ketika tambang digali, warga lokal tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah mendapat hasil yang seharusnya mereka dapatkan. Setelah Raja Ampat lalu ke Aceh, ini menjadi sarana untuk penindasan baru. Atas nama nasionalisme, sumber daya alam dikuasai, warga negara dikontrol, masyarakat diatur ini itu, tapi hak-haknya tidak diberikan. Kita sedang melihat sebuah pattern. Kita sedang melihat pattern pola dari penjajahan. Penjajahan dalam arti kontrol dari sebuah kekuasaan yang lebih besar terhadap lahan, terhadap kekayaan alam. Pulau itu tersimpan jejak sejarah, itu tersimpan akar budaya, dan lebih dari itu, ini simbol kedaulatan. Jadi berarti kan ada kedaulatan warga Aceh yang juga dilangkahi di sini. Ada kedaulatan warga Raja Ampat yang diterabas. Kalaupun Pak Prabowo nggak tahu, kalaupun memang ini sebenarnya hanya warisan dari dokumen administratif sebelumnya, pemerintah sebelumnya, rakyat nggak peduli Pak, Anda tahu atau enggak. Tapi rakyat peduli pada apa yang Anda lakukan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat dasamuka atau rahwana, kekuasaan memiliki beragam wajah. Kadang ia tampil sebagai bentuk nasionalisme yang gagah, kadang menghardik. Kadang ia juga tampil dalam tangan-tangan yang mencengkram sumber daya alam. Tiba-tiba Pak Prabowo bicara dan mewanti-wanti kita tentang LSM asing. Tetapi pada saat yang sama, kita tahu ada oligarki yang sangat berkuasa di Raja Ampat. Dan ada juga tangan-tangan entah siapa yang dengan serta-merta dan tiba-tiba memindahkan pulau di Aceh menjadi milik Sumatera Utara. Apa yang kemudian tersirat di benak kita? Mungkin saja kita bertanya, siapa sesungguhnya yang berkuasa? Rakyatkah? Apakah negara kita cukup berdaulat? Untuk itu, bersama kita telah hadir Mbak Oki Madasari, tidak sekedar seorang seniman, tapi beliau juga adalah seorang sosiolog. Dan yang paling penting, selama ini kita mengenal Mbak Oki sebagai suara bening yang senantiasa menguatkan kita untuk punya pendirian, untuk tidak ragu melawan ketidakadilan. Selamat bertemu kembali, Mbak Oki. Senang bertemu kembali, Kang Darso. Pak Prabowo, Presiden Prabowo kemarin melontarkan satu pernyataan yang cukup mengejutkan sebetulnya di era saat ini tentang LSM asing. Bagaimana Mbak Oki membaca pernyataan itu? Kita menarik nih. Ini kehadiran saya yang kesekian di forum ketiga di Madilog, dan perbincangan kita ini agar juga tidak ahistoris. Ini sebenarnya kelanjutan dari apa yang kita bicarakan terakhir kali kemarin. Kemarin saya bilang Pak Prabowo delusional, dia mengatakan sesuatu yang hanya diyakini oleh dia sendiri, tidak berdasarkan realita. Lalu sekarang berkelanjutan dengan yang terbaru adalah dia mengatakan ini semua karena ada kekuatan asing. LSM itu dibiayai asing untuk memecah belah. Semuanya salah asing, semuanya salah asing. Nah, ini kita kemudian bisa elaborasi. Jadi di satu titik Pak Prabowo bisa delusional, dia mempercayai hanya apa yang ingin dia percayai. Dia memang percaya pada realita yang dia sendiri yakini tanpa melihat realita yang sebenarnya. Tapi di saat bersamaan sekarang ini dia juga sedang melakukan sebuah strategi, membangun sebuah ketakutan dan musuh bersama yang bisa menjadi kambing hitam atas semua kegagalan-kegagalan, atas berbagai hal yang sedang terjadi di negara kita.
Dan kalau kita pelajari sejarah, teknik seperti ini selalu digunakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah yang otoriter. Ya, betul. Di masa dulu misalnya Ferdinand Marcos, itu sedikit-sedikit menyalahkan komunis, sedikit-sedikit menyalahkan Amerika. Nah, itu dipakai. Komunis dan NPA ya. Nah, selalu dipakai kan. Rezim di Zimbabwe itu juga punya Mugabe, sendiri. ya? Nah, Mugabe itu punya sendiri. Inggris waktu itu yang disalahkan. Lalu kemudian Soeharto, ada juga yang disalahkan selain komunis, kita tahu itu gitu. Soekarno pun punya musuh, narasinya Soekarno itu pada masa itu adalah Nekolim ya, kontra revolusioner. Ya, ketika Anda tidak mendukung pemerintah, Anda kontra revolusioner. Nah, betul. Pada masa Pak Jokowi, jangan salah. Anti Pancasila. Taliban. Anti Pancasila dan Taliban digunakan. Nah, itu yang menjadi narasi. Nah, sekarang Prabowo hadir dengan kekuatan asing. Dan pernyataan yang kemarin itu bukan pertama kalinya Pak Prabowo menggunakan diksi kekuatan asing itu. Sejak di awal jabatan itu sudah digaungkan itu. Demonstrasi dibiayai kekuatan asing. Bahkan Pak Prabowo mengatakan demo 98 yang bisa kemudian menumbangkan Soeharto itu adalah asing juga. Nah, jadi itu diulang-ulang. Nah, lalu sekarang ini ketika kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi di Raja Ampat. Ketika kemudian pemerintah, presiden yang sedang berkuasa terus-menerus menggaungkan ini kekuatan asing, ini karena asing. Nah, masyarakat akan mudah untuk menelan itu. Mereka akan percaya, oh betul ya, ini semua gara-gara asing. Tidak dibutuhkan penalaran yang serius, tidak dibutuhkan apa ngomong apa sih, enggak. Mereka kan dan tidak diperlukan itu. silogisme ya. Enggak. Premis 1, premis 2 kesimpulan kan perlu semua itu. Ini kekuatan asing. Nah, ini dan ini memang kalau kita kaitkan bahwa ada yang namanya xenofobia. Sepanjang sejarah xenofobia itu selalu hidup dan sengaja dihidupkan untuk membangkitkan nasionalisme semu. Dan seringkali untuk memproteksi kepentingan penguasa yang sedang berkuasa gitu. Jadi dikit-dikit kita gaungkan ke antipatian, kecurigaan pada asing, kita tuduh asing atas semua kekacauan, nasionalismenya diharapkan bangkit, lupa pada masalah yang sebenarnya gitu. Jadi di titik ini juga menjadi bagian dari strategi cara pemerintah sekarang untuk mengontrol pikiran. Oke, seberapa perlu sebetulnya urusan-urusan musuh bersama lah, katakan musuh bersama yang dihidupkan ini, sehingga kemudian orang bisa menggumpal bersatu. Setiap pemerintah yang inkompeten sangat membutuhkan itu. Dan saya di sini akan mengatakan inkompetensi sedang hadir di depan kita pemerintahan ini gitu. Jadi setiap pemerintah yang otoriter itu kan hand in hand dengan inkompetensi gitu. Nah, itu mereka selalu membutuhkan musuh bersama. Ini kan baru 8 bulan. Tapi Mbak Oki ketika misalnya ada narasi seperti itu langsung menjudge bahwa pemerintahan inkompeten. Nah, ini saya mau jawab nih. Kebetulan saya memang ada analisis soal ini gitu. Jadi kita bicara tentang pemerintah Pak Prabowo hari ini. Apa yang sedang kita hadapi di Indonesia hari ini? Saya melihat ada 4 layer persoalan. Pertama, yang sering kita bahas juga dan kelanjutan dari kemarin juga, warisan dari pemerintahan sebelumnya. Dan itu masih jelas-jelas ada, masih menjadi masalah nomor 1. Nah, yang kedua, kemudian ketidakmampuan Pak Prabowo untuk memerintah, untuk mengendalikan, untuk memimpin negara ini secara independen. Terlepas dari bayang-bayang masa lalu. Nah, jadi inkompetensi ini memang betul-betul nyata ada, terlihat dari keputusan-keputusan yang diambil, terlihat, ini mungkin klise karena sering diulang, tapi memang itu nyatanya bagaimana dia masih mempertahankan banyak orang dari pemerintah sebelumnya di kabinet yang sekarang. Bahkan, ini juga perlu kita diskusikan, menarik ini, ketika ada seseorang yang jabatannya nggak tinggi-tinggi amat misalnya, atau kekuatannya nggak tinggi-tinggi amat sebagai kepala staf, kepala kantor komunikasi presiden. Dia mundur kan? Iya, betul. Tapi kemudian nggak boleh mundur. Kita nggak boleh sebut nama lah ya. Ya udah tahu lah. Jadi kepala kantor komunikasi presiden Hasan Nasbi menyatakan mundur. Tapi kemudian tidak jadi mundur. Karena katanya nggak boleh sama presiden. Nah, ini menunjukkan kan kemudian ada kepentingan-kepentingan juga, ada ketidakmampuan Pak Prabowo untuk lepas dari
bayang-bayang sebelumnya. Nah, ini fakta aja gitu. Tapi kalau memang mau dibantah silahkan juga dibantah. Layer gitu ketiga kan. apa? Layer yang ketiga populisme ekstraktif itu. Jadi bagaimana elit kita itu terus Populisme ekstraktif. Jadi ekonomi kita itu ekstraktif driven gitu. Semuanya hanya berpikir untuk menggali, mengambil, dan semuanya digunakan untuk kepentingan mereka sendiri untuk akumulasi kekayaan pada elit. Tapi ada populisme di sini. Artinya adalah yang mereka gembar-gemborkan bahwa ini adalah untuk masyarakat, ini adalah untuk rakyat. Kalau itu nggak digali, kalau itu tambang nggak dikelola, sia-sia gitu ya, nanti ya betul. Lalu kemudian dikeluarkanlah bahwa ini program semuanya untuk rakyat, untuk kemiskinan dan sebagainya. Nah, tapi itu sebenarnya hanya bungkus mata. Nah, inilah yang menjadi akar juga kenapa kemudian terjadi tambang yang seperti itu di Raja Ampat gitu. Jadi itu nggak bisa dilepaskan. Kita melihatnya nggak bisa dari satu fenomena sendiri. Nah, yang keempat baru itu tadi ada upaya yang tadi kita bicarakan. Ada upaya untuk membangun nasionalisme sempit, spirit nasionalisme dengan membangun membuat sebuah kambing hitam, membuat sebuah musuh bersama. Dan dalam hal ini adalah asing. Ketika Raja Ampat dibicarakan ke publik, respon pertama, kalau sekarang kan udah ada 4 yang dicabut dan sebagainya kan. Respon pertama dari banyak pihak yang keluar adalah itu kan framing dari LSM asing, si Greenpeace dan kawan-kawan. Jadi katanya informasi tentang kerusakan lingkungan di Raja Ampat datangnya dari sini. Itu itu framing belaka, itu bohong gitu kan. Kan masih ada upaya begitu. Tapi kemudian ketika kebenaran tidak bisa dibendung, kita bisa menunjukkan apa dampaknya, kita bisa suara publik juga kebetulan sangat solid melawan itu. Lalu kemudian pemerintah berupaya untuk menunjukkan itikat baiknya. Mereka menunjukkan bahwa mereka juga peduli nih pada Raja Ampat. Mereka tidak mau merusak lingkungan Raja Ampat dan sebagainya. Nah, baru satu persatu pejabat bicara save Raja Ampat, save Raja Ampat gitu. Termasuk pejabat yang mungkin selama ini juga berkontribusi terhadap save itu. Raja Ampat sambil nambang juga. Dalam hati save 4 raja. Wah, gitu kan. Nah, jadi ini terjadi gitu. Jadi awalnya kan masih di-deny. Tapi kemudian ada siasat yang diambil yaitu 4 izin tambang dicabut, walaupun yang satu masih ada, masih beroperasi. Dan 4 ini kan memang juga belum beroperasi. Nah, jadi ada kaitannya antara terus menggali tambang, antara terus menjalankan perekonomian kita dengan prinsip populisme ekstraktif itu, dengan upaya untuk mengobarkan nasionalisme sempit dengan narasi anti asing lah, dengan narasi bahwa kita semua ini persoalan ditunggangi asing. Itu semua ada kaitannya. Lalu ditarik lagi dengan inkompetensi pemerintah hari ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang sedang kita hadapi. Itu soal inkompetensi saya akan coba tanya lagi. Tapi saya ingin, saya tadi udah menulis udah menggarisbawahi beberapa. Bauke bicara soal xenofobi di awal. Kemudian tadi bicara soal nasionalisme sempit. Apa dampak paling mengerikan dari 2 hal ini buat negara kita? Dampak paling mengerikan dari xenofobi, dari nasionalisme sempit. Pertama adalah kita lupa terhadap permasalahan real yang sedang kita hadapi. Atas nama semangat revolusi, kita pernah miskin. Kalau baca sejarah pemerintahan kita di Orde Lama gitu, di bawah Presiden Soekarno, itu kan kita juga pernah bangkrut, quote and quote gitu kan. Tapi semua orang sibuk dengan kontra revolusi itu gitu. Kamu harus ikut dalam perjuangan rakyat melawan asing dan sebagainya. Pawai-pawai gitu kata ibu saya zaman dulu ya. Nggak apa-apa kamu miskin, nggak apa-apa gitu. Lalu semuanya akan juga larut tunduk pada segala upaya untuk membangun kebanggaan semu sebagai sebuah bangsa besar. Nah, ini saya juga menarik nih, saya garis bawahi. Yang selalu diulang oleh Pak Prabowo dalam pidatonya, kita ini bangsa besar, kita ini bangsa besar. Nah, jadi kita semua sedang dibuat lupa dengan kondisi yang sedang kita hadapi untuk dibuat percaya bahwa kita bangsa besar. Tapi kita dibuat tidak mempertanyakan kenapa bangsa besar susah untuk mendapat pekerjaan. Kenapa di bangsa besar ini PHK terus terjadi? Kenapa di bangsa besar ini ketika tambang
digali, ketika ada tambang baru dibuka di sebuah daerah, warga lokal tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah betul-betul ditanyai, tidak pernah betul-betul mendapat hasil yang seharusnya mereka dapatkan. Kita bisa lihat ketika terjadi eksploitasi atas kekayaan alam, orang yang tinggal di daerah terdekat situ, itu adalah masyarakat yang miskin, yang paling tidak mendapatkan hasilnya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau ditanya apa akibatnya, itu ya akibatnya adalah bahwa kita akan gagal untuk meningkatkan kesejahteraan kita sendiri, kemiskinan merajalela, kita akan kenyang dengan kata-kata. Karena kita juga salah untuk menentukan apa sebetulnya yang jadi prioritas pekerjaan kita ya. Ya, kita dibuat lupa. Betul. Kita dibuat untuk termakan pada semangat nasionalisme sempit itu. Gitu. Oke, kalau tadi misalnya hal itu digunakan karena soal inkompeten tadi, saya ingin satu kasus atau satu bukti real yang bisa Mbak Oki angkat tentang soal inkompetensi pemerintah saat ini. Iya, kita bisa lihat dari program-program yang dijanjikan tentu saja. 8 bulan mungkin masih ada yang masih ngeles untuk berkata bahwa baru 8 bulan gitu kan. Iya, betul. Ya, tapi kita bisa melihat 8 bulan ini sudah menjadi bukti-bukti nyata arah kebijakan kita gitu. MBG ini masih tetap terus akan berjalan dan kita akan tetap terus mempertanyakan apakah ini bisa dibilang berhasil atau nggak berhasil gitu kan. Nah, dan ketika yang dikatakan berhasil itu hanya sekedar berhasil mengantarkan makanan sampai ke meja sekolah gitu. Lagi-lagi kita pertanyakan lagi seberapa efektif itu semua, bagaimana juga dampaknya itu terhadap keuangan negara, karena ini kita bicara budget yang cukup besar dan sebagainya. Lalu kita akan selalu melihat juga dengan apa yang dijanjikan gitu. Saya akan mengulangi bahwa janji 19 juta lapangan kerja itu sesuatu yang jelas diucapkan, ada dokumennya, ada rekamannya gitu. Lalu yang sekarang terjadi bagaimana angka PHK terus tinggi, pengangguran kita sudah tertinggi nomor 1 di Southeast Asia, lalu bagaimana tingkat kemiskinan kita itu naik. Jadi di World Bank kan bilang di angka yang diukur World Bank itu kita sudah berapa jumlah 70% kita udah miskin, itu kan sudah angka semua gitu. Lalu janji pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, bagaimana mungkin ini bisa tercapai gitu kalau kita tidak bisa melihat arah itu dalam 8 bulan ini gitu. Nah, dan masih ada statement juga bahwa 8% pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan makan bergizi gratis. Saya nggak tahu, Kang, logikanya gimana? Pertumbuhan ekonomi 8% itu ada akan dicapai. Ini nggak? Ada loncatan logika. Nah, jadi ini juga menunjukkan inkompetensi dalam berpikir dan dalam berpikir yang logis juga kan dalam sisi pemerintah kita. Apakah kemudian loncatan logika, inkompetensi bahkan dalam berpikir itu juga merupakan sisa-sisa dalam tanda petik iklim atau budaya atau apapun dari rejim sebelumnya? Oh, kalau itu lebih ke begini. Kita tidak bisa mendinai bahwa ada masalah besar yang diwariskan rezim sebelumnya. Nah, ada upaya untuk terus menutupi, ada upaya untuk terus membangun alibi, membangun narasi. Nah, dengan demikian kan akan keluar itu ungkapan-ungkapan yang sering tidak berdasar fakta, ucapan-ucapan yang tidak logis, ucapan-ucapan yang mengkhianati nalar gitu. Karena memang kita berhadapan pada situasi yang cukup berat, beban yang begitu besar dan sebenarnya harus segera diselesaikan. Tapi karena pemerintah hari ini belum mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan hal itu, ya kita akhirnya harus bersilat lidah dan mencari musuh bersama itu. Apakah itu karena diawali dengan langkah yang salah, dengan membiarkan misalnya anggota kabinet diisi oleh sebagian besar kekuatan-kekuatan terdahulu? Iya, kalau itu jelas, itu sudah jelas. Kita sudah suarakan itu dan itu sudah menjadi bukti bagaimana pemerintah hari ini, Pak Prabowo, tidak memiliki independensi, tidak memiliki
kompetensi untuk memerintah secara Layer independen nomor itu dua tadi, tadi ya? nomor 2 itu tadi, itu jelas. Nah, jadi bahwa masih banyak orang-orang di kabinet itu yang merupakan warisan dari pemerintah yang lama, itu adalah salah satu contoh nyatanya. Contoh yang keduanya, yang berikutnya adalah program-programnya. Bagaimana banyak program-program warisan masa lalu yang juga terus dilanjutkan dan sebagainya. Nah, itu kan bukti nyata juga. Nah, saya mau menyampaikan ini juga, Kang. Yang menarik ketika Raja Ampat kemarin mengemuka. Ada narasi yang berupaya untuk mengatakan, itu kan sudah ada sejak pemerintah sebelumnya. Bahkan sampai Soeharto sampai Soeharto gitu. Menurut saya ini sebuah statement, sebuah narasi yang aneh gitu untuk diungkapkan dan dijadikan pembelaan. Oke. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, kalau tidak tepat, itu sudah seharusnya untuk direvisi, untuk dihentikan oleh pemerintah yang sekarang sedang berkuasa. Gitu. Jadi tidak bisa itu kemudian ya udah disalahkan pemerintah sebelumnya gitu. Nah, jadi ketika sekarang Pak Prabowo yang berkuasa, ya sudah sepantas kan kita mempertanyakan itu pada Pak Prabowo. Dan gini, ketika kemudian 4 tambang ya, dicabut izinnya, ini kan menunjukkan bahwa bisa sebenarnya seorang pemerintah yang sedang berkuasa bisa mengoreksi kebijakan yang salah pada pemerintah sebelumnya, bisa mencabut izin pada apapun yang sedang berlangsung kalau memang dinilai itu tidak berdasar pada prinsip keadilan. Jadi kita tidak perlu termakan itu. Kita jangan pernah ikut-ikutan hanyut bahwa itu kan udah dari dulu loh. Itu dari dulu, itu tidak artinya itu betul. Sesuatu berlangsung dari dulu salah, justru inilah kesempatan untuk memperbaiki. Nah, satu lagi yang kemudian kaitannya dengan masa lalu yang juga sekarang coba digaungkan itu, Pak Prabowo juga selalu mengatakan, beberapa kali mengatakan bahwa kekayaan kita ini dicuri oleh Belanda, gitu kan? Bahwa Belanda mengambil kekayaan kita ini berapa triliun gitu kan. Nah ini kan bagi saya ini bukan sekedar kita sedang belajar sejarah kolonialisme, kita sedang menunjukkan bahwa banyak akar masalah hari ini disebabkan oleh kolonialisme, itu kita semua sudah paham gitu. Tapi bahwa konteks hari ini kemudian itu yang diulang-ulang, ya itu masih aja satu narasi besar upaya untuk menyalahkan asing. Dengan kata lain, sebetulnya narasi ini sangat tidak produktif. Produktif mungkin buat dia. Jadi narasi yang menyalahkan asing, narasi yang menunjukkan bahwa ini ke Belanda, Belanda mengambil utang dan sebagainya, itu memang strategi yang cukup berhasil bagi pemerintah yang berkuasa. Pemerintah berkuasa sedang cuci tangan, pemerintah yang berkuasa sedang berusaha untuk membangun opini. Tapi bagi publik, bagi kita yang ada di sini, bagi kita yang mengamati, bagi kita rakyat Indonesia, itu semua jelas sebuah narasi yang harus kita lawan, yang harus kita pertanyakan. Kita jangan termakan itu, gitu. Dengan kata lain begini, hal-hal tadi, bahkan sampai ke Belanda ya. Iya. Belanda, kolonialisme Belanda, kemudian rejim sebelumnya yang Cakaprut, misalnya Acakadul gitu. Itu menjadi alibi-alibi yang ketika diangkat pun sebetulnya sama sekali tidak memiliki makna untuk mengubah apapun. Nggak ada, itu dia. Jadi narasi itu dipakai agar kita tidak mempertanyakan, tidak meminta pertanggungjawaban. Real hari ini ya, dengan apa yang terjadi real hari ini. Tidak meminta pertanggungjawaban, seolah-olah dengan mengatakan yang terjadi di Raja Ampat sudah ada sejak tahun 98 izinnya. Seolah-olah kemudian kita kan harus dipaksa menerima. Tapi saya mau mengapresiasi juga Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo menunjukkan 4 izin itu bisa dicabut, gitu. Berarti kan the power is yours, gitu kan? Betul. Dia punya kekuatan itu, dia punya kekuasaan itu. Apakah setelah itu Pak Prabowo sendiri kira-kira merasa takjub gak? Oh, ternyata saya punya kekuatan. Nah. Jadi sesuatu yang sebetulnya harus tidak diingatkan. Tapi kondisi memaksa dia mengingatkan dan dia ternyata bisa. Iya, mudah-mudahan. Nah, pertanyaan saya begini, apakah setelah 4 ini kelihatannya ya, saya nggak tahu nanti Mbak Oki melihatnya dari mana, mungkin dari saya nggak tahu ya.
tiba-tiba kemudian kita yakin bahwa Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah yang memang sudah seharusnya dilakukan. Ya, nanti kita lihat dulu nih. Selain dari Papua, kita terbang dulu ke Aceh nih. Oh ya, empat pulau itu ya. Betul. Jadi ini juga unik nih. Ada peristiwa terjadi berurutan di dua tempat, ujung barat dan ujung Sumatera, dan di mana kita tahu dua wilayah ini sebenarnya cukup rentan secara historis. Kita kan tahu apa yang terjadi, rentan konflik dan sebagainya. Nah, 4 pulau yang secara historis, cultural dan ya berdasarkan dokumen hukum dan sebagainya punya Aceh. Sekarang secara administratif berdasarkan keputusan Mendagri menjadi milik Sumatera Utara. Nah, ribut lah gitu kan. Betul. Tapi kemudian saya juga mulai baca sekilas nih, ada yang mulai mengeluarkan pembelaan bahwa ini semua sudah terjadi dari zaman-zaman dulu gitu, dari zaman SBY katanya. Sudah, jadi kembalikan diulang lagi. Iya, gitu diulang kan. Lagi itu alibi-alibi itu ya. Iya, tapi kan kita tahu faktanya yang menandatangani surat itu adalah sekarang Mendagri ini, Mendagri Tito ini gitu. Nah, dari hal ini aja juga tes untuk leadershipnya Pak Prabowo juga. Apa yang akan dia lakukan gitu kan. Putusan Mendagri nggak tinggi-tinggi amat kan juga sebenarnya. Tapi kita juga bertanya-tanya, kok bisa sih sebuah pulau, sebuah wilayah di Indonesia ini gitu ditetapkan kepemilikannya dengan keputusan Mendagri. Nah itu kan juga tanda tanya, pertanyaan besar bagi kita semua, dan lagi-lagi tadi menguatkan apa yang saya sampaikan bahwa pengelolaan atas sebuah wilayah, eksplorasi, eksploitasi dan sebagainya tidak pernah mendengar suara warga lokal, tidak pernah mendengar orang-orang di sekitar situ. Bahkan pemerintah lokal pun juga bisa jadi kerap dilangkahi atas itu semua nih. Jadi mereka tahu dari koran. Mereka tahu dari koran kan, udah dari sosial media baru nyadar mereka gitu. Nah, jadi untuk yang Aceh ini misalnya, setelah Raja Ampat lalu ke Aceh, ini juga bisa menjadi tes untuk Pak Prabowo. Apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Tapi yang lebih dalam dari itu, jangan dipandang ini sebagai sebuah persoalan administratif belaka. Kita sedang melihat sebuah pattern. Kita sedang melihat pattern, pola dari penjajahan. Saya pakai kata penjajahan, walaupun itu bukan formal. Bukan kolonialisasi. Bukan itu. Nah, tapi penjajahan dalam arti kontrol dari sebuah kekuasaan yang lebih besar terhadap lahan, terhadap kekayaan alam. Itu selalu diawali dengan klaim. Selalu diawali dari sebuah tempat diakui menjadi milik satu pihak tertentu atau milik satu kelompok tertentu. Lalu kemudian mereka akan punya kewenangan untuk mengambil semua yang ada di dalam isinya. Seperti Palestina lewat Balfour kan ya. Nah, semuanya selalu diawali dari begitu. Jadi keputusan ya. Ini bukan sekedar soal pulau itu kan nggak berpenghuni dan sebagainya. Ini pulau kosong. Oh enggak, dalam satu pulau itu tersimpan jejak sejarah, itu tersimpan akar budaya, dan lebih dari itu ini simbol kedaulatan. Jadi berarti kan ada kedaulatan warga Aceh yang juga dilangkahi di sini. Ada kedaulatan warga Raja Ampat yang diterabas ketika kemudian dilakukan dikeruk dan sebagainya. Nah, pattern ini yang harus juga kita coba untuk bongkar hari ini. Jangan lagi pemerintah pusat atas nama pembangunan, atas nama kepentingan nasional, itu kemudian melakukan kesemena-menaan. Mereka menganggap semua wilayah di Indonesia ini punya mereka. Nah, dan satu warisan dari pemerintah Jokowi yang kemudian juga terkait dengan ini adalah proyek strategis nasional. PSN. Nah, kita tahu atas nama PSN itu, seringkali kita kemudian juga melakukan banyak kesewenang-wenangan, tidak memperhatikan dampak pada lingkungan, tidak memperhatikan dampak pada lokal people dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada. Jadi setelah Raja Ampat, kita sebenarnya masih belum sepenuhnya menang karena masih ada satu mining yang masih berjalan. Tapi kalau kita harus mengapresiasi, kita apresiasi pencabutan 4 izin tambang itu. Nah, sekarang bagaimana Pak Prabowo juga akan merespon Aceh ini, dan bagaimana akan merespon juga kasus-kasus yang lain gitu. Artinya adalah bagaimana agar kita bisa mengelola kekayaan-kekayaan Indonesia ini tidak lagi berdasarkan
ketidakadilan, Oke. kesewenang-wenangan hanya atas nama kepentingan nasional dan proyek strategis Oke, nasional. saya boleh tanya gini nggak? Ya. Apakah bisa dikatakan kalau yang dilakukan oleh Pak Tito melalui surat keputusan Mendagri itu sebagai, bahkan maaf ya, sebuah subordinasi, tindakan subordinasi terhadap Pak Prabowo? Anggaplah misalnya kita asumsikan Pak Prabowo tidak tahu. Ya itu tahu dari koran misalnya. Tiba-tiba ditandatangani tahu dari koran, oh tiba-tiba kok aku punya masalah gitu. Jadi gini, saya orang yang selalu percaya bahwa seorang pemimpin tidak boleh untuk tidak tahu gitu. Nah, tapi once it happen, sebentar. Di negara ini pernah loh ada yang kemudian saya tidak I don't read what I sign. I don't read what I sign. Itu real loh. Nah, itu real. Nah, jadi itu menunjukkan ketidakmampuan seorang pemimpin gitu. Nah, kita nggak mau dong itu terulang lagi di pemimpin hari ini gitu. Jadi kalaupun Pak Prabowo nggak tahu, kalaupun memang ini sebenarnya hanya warisan dari dokumen administratif sebelumnya, pemerintah sebelumnya, rakyat nggak peduli Pak, Anda tahu atau enggak. Tapi rakyat peduli pada apa yang Anda lakukan hari ini. Gitu. Sama seperti ketika Raja Ampat, pertambangan di Raja Ampat, mungkin sebenarnya seorang presiden nggak tahu bahwa di sana ada izin tambang untuk perusahaan bla bla bla. Tapi dia ada untuk membereskan masalah itu. Exactly. Kan? Itu yang sedang kita bicarakan hari ini. Gitu. Kan Pak Tito ini adalah bagian dari era lama itu. Ya. Ada pikiran-pikiran nakal yang beredar. Kemarin saya dengar dari seorang pengamat. Boleh jadi sebetulnya yang dilakukan itu adalah untuk ngerecokin, membuat rusuh, membuat persoalan-persoalan selalu ada di era ini. Mungkin nggak itu? Ya itu bisa saja untuk membuat rusuh dan sebagainya. Tapi saya tidak pada posisi percaya pada itu, analisis itu. Siap. Saya lebih percaya pada kepentingan ekonomi di balik itu, kepentingan ekonomi politis untuk keinginan untuk mengontrol 4 pulau itu dengan lebih mudah. Jadi dengan secara administratif masuk di Sumatera Utara, maka pemerintah pusat akan lebih mudah mengontrol pulau itu, mengontrol apa yang ada di dalam pulau itu, di dalam kandungan itu. Nah, di titik ini bukan sekedar kita menganalisis sesuatu atau kita menyimpulkan sesuatu, itu kan berdasarkan rangkaian fakta, berdasarkan bagaimana kita menghubungkan aneka dot titik, lalu ada big picture yang bisa kita lihat. Jadi bukan semata suuzon gitu kan. Nah, jadi kalau kita melihat kemudian siapa gubernur Sumatera Utara sekarang gitu kan? Ya, tahulah kita. Tahu nggak gitu kan? Itu bukan sekedar kita suuzon, tapi ketika kita melihat sedemikian banyak fakta lalu kita hubungkan gitu kan. Wajar saja kemudian publik bertanya-tanya, kenapa 4 pulau itu masuk secara administratif ke Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Mendagri. Berarti kan pemerintah pusat merestui itu gitu. Kalau kemudian narasinya mau sengaja, wah ini kan dari dulu bla 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 gitu kan. Nah, itu kan lagi-lagi tergantung apakah di mana posisi pemerintah pusat. Bagaimana mereka melihat itu? Bagaimana mereka melihat menempatkan keberpihakan mereka? Apakah mereka punya kesadaran bahwa sejarah kita dengan Aceh ini kan sebuah sejarah panjang. Untuk mencapai kedamaian yang seperti kita dapatkan hari ini, Kang, ini tidak bisa kita taken for granted. Kita bilang bahwa dari dulu kita seperti ini. Enggak, ini butuh perjuangan panjang. Ada perjanjian Helsinki yang jelas juga justru sangat menempatkan otonomi, menempatkan hak-hak warga lokal, dan prinsip respect antara Aceh dan pemerintah Indonesia gitu. Nah, yang kayak gini kan menunjukkan ketidakmampuan juga untuk menjaga harmoni, ketidakmampuan juga untuk menjaga perdamaian yang sudah kita bangun ini. Mbak, kita tadi bicara soal nasionalisme, kemudian kita barusan sedang membicarakan pengaturan resource, pengaturan SDA. Begini, kalau bicara Aceh kan kita bicara soal nasionalisme yang sempat terluka. Mengapa misalnya ketika kita concern dengan nasionalisme yang dibuktikan paling tidak dengan tadi
masing-masing apa-apa. Itu kan nasionalisme yang ingin diangkat. Tetapi dalam persoalan pengaturan SDA-nya, pengambilan 4 pulau itu kan sebetulnya potensial untuk buat luka baru di Aceh. Ini gimana sih, sebetulnya tidak nyambung kan? Ya. Menurut Mbak. Jadi gini, Kang. Kenapa ada bangsa yang terus ingin menyuarakan kemerdekaan? Kenapa ada kelompok di sebuah negara, saya nggak bicara hanya Indonesia, misalnya di Irlandia, di mana gitu, ada yang tetap pengen merdeka. Di gitu, Spanyol bahkan ya. Ya, Spanyol. Itu masih ada pengen suara untuk merdeka gitu. Karena ini bukan sekedar bahwa ya sudahlah kamu kan menjadi Indonesia selesai gitu. Tapi ada prinsip keadilan yang mereka merasa belum bisa mereka rasakan. Ada rasa bahwa mereka hanya sekedar dimiliki, tapi justru rasa kepemilikan mereka tidak pernah diakui. Jadi mereka wilayahnya masuk dalam wilayah Indonesia, diatur, dikontrol, lalu kemudian hak mereka tidak diakui. Mereka dipotong justru hak-hak ekonominya, hak-hak pengelolaan sumber dayanya, tidak mendapatkan distribusi keadilan yang seharusnya. Itu sebenarnya akar dari keinginan untuk merdeka di banyak wilayah. Keadilan. Mereka ingin mendapat keadilan dari tempat mereka lahir, tempat mereka hidup, tumbuh, dan sebagainya. Gitu. Nah, sebaliknya dari perspektif pemerintah pusat, dari perspektif penjajah, mereka selalu merasa tanah air ini milik mereka. Dikelola semau mereka, diambil, dikeruk, didistribusikan dengan berdasarkan keinginan mereka, dan akhirnya yang terjadi akumulasi saja di beberapa pihak gitu. Nah, jadi dalam perspektif pemerintah pusat, nasionalisme itu ya seperti itu, tunduk pada aturan main yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bersembunyi dan pasrah pada narasi atas nama kepentingan nasional. Lalu kita sama-sama berkata bahwa semua ini dikelola demi kebaikan bersama, gitu kan? Itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan nasionalisme. Dengan kata lain, apakah bisa dikatakan bahwa nasionalisme jenis ini, yang kalaupun setengah dikembangkan, pemerintah pusat tengah mengembangkan nasionalisme yang delusif tadi? Nasionalisme yang delusif. Nasionalisme yang tidak berpihak pada keadilan warga negara. Nasionalisme yang kosong belaka, nasionalisme yang jargon belaka. Jadi saya justru malah mengkritik jargon-jargon nasionalisme itu. Kita nggak bisa kenyang dengan nasionalisme gitu. Bentuk nasionalisme yang harus kita wujudkan hari ini adalah menjamin kesejahteraan warga negara. Kita menjamin keadilan bagi masyarakat. Tanpa itu nggak ada namanya nasionalisme. Kalau soal kenyang, bukankah sudah diakomodasi oleh MBG? Kan cuma anak sekolah dan tidak semua sekolah. Loh, sekarang kan udah ada. Kebagian, ya, jadi anak sekolahnya dikasih makan siang gratis, bapak ibunya kehilangan lapangan kerja, kehilangan pekerjaan gitu kan. Jadi tetap lapar gitu. Nah, jadi ini masalah serius. Memang nasionalisme ini menarik ya. Kita jadi pembahasannya menarik sekali karena kemudian nasionalisme menjadi jargon semata, menjadi pepesan kosong, terus dikobarkan. Tapi juga ini menjadi sarana untuk penindasan baru. Atas nama nasionalisme, sumber daya alam dikuasai, warga negara dikontrol, masyarakat diatur ini itu, tapi hak-haknya tidak diberikan. Pak Prabowo ini terkenal sebagai seorang yang welas asih. Mohon maaf, itu bukan cuma satu orang yang saya dengar begitu. Iya sih, kemarin kan dia bagi-bagi Rolex. Oh iya. Welas asih ya? Iya. Oke, go ahead. Saya teruskan ya. Pak Prabowo terkenal sebagai, saya lupa nih, saya mau kemana ya. Prolognya tadi itu. Pak Prabowo sering disebutkan sebagai orang yang welas asih dan sebagainya, dan juga seorang yang punya sifat dan rasa nasionalisme tinggi. Apakah itu genuine datang dari beliau, atau beliau sudah berada pada, katakan sendiri, ini ada satu proses yang sudah melewati point of no return. Beliau berada di sana dan tidak mampu melakukan apapun. Tapi aneh juga ya. Beliau kan presiden ya? Ya. Maksud saya, apakah tersandera itu beliau dengan kekuatan-kekuatan apalah? Ya, yang pertama adalah Pak Prabowo dikenal sebagai seorang nasionalis. Itu
saya bisa berkata itu betul, tapi nasionalisme seperti apa? Yang saya lihat ini memang masih nasionalisme sempit, warisan dari zaman dulu, di mana nasionalisme hanya diukur dari jargon patriotisme yang itu juga ukurannya sangat sempit. Nah, bagi saya kita saatnya sekarang untuk mengoreksi makna nasionalisme itu. Kita cinta negeri ini, jelas. Rakyat Indonesia itu cinta negeri ini, jelas gitu. Tapi lebih dari itu, bentuk nasionalismenya adalah bagaimana kita mendistribusikan keadilan bagi masyarakat itu. Jadi Pak Prabowo sekarang saatnya untuk kita membangun nasionalisme yang seperti itu gitu. Jadi redefinisi. Jadi saya percaya beliau nasionalis, tapi kemudian nasionalisme yang seperti apa yang sekarang kita harus dibangun. Sekarang saatnya itu tadi kita mewujudkan keadilan sosial. Nah, itu yang harus kita bangun. Kalau nggak ada itu bukan nasionalis. Lalu yang kedua, soal welas asih gitu. Lagi-lagi adalah saya seorang sosiolog kan. Saya tidak menaruh perhatian pada yang sifatnya personal trait. Karakter personal, apakah dia orangnya baik atau orangnya welas asih. Saya bisa mengatakan, oh bisa jadi dia welas asih. Kayak tadi contohnya, pemain timnas menang dikasih Rolex satu-satu. Dan katanya itu semuanya adalah uang pribadi Pak Prabowo. Nah ini kan bukti. Lah, welas asih. Welas asih. Lalu kemudian ada juga yang bilang, sekian persen dari duit MBG waktu itu juga masih pakai duitnya Pak Prabowo. Itu welas asih. Boleh diakui seperti itu. Tapi sebagai seorang ilmuwan sosial dan sebagai seorang warga negara, kita tidak peduli dengan itu. Kita membutuhkan seorang pemimpin yang akuntabilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan, yang punya akuntabilitas. Jadi ketika Pak Prabowo sedikit-sedikit mengatakan bahwa ini uang saya pribadi, saya yang menyumbang, ini justru sesuatu yang berbahaya untuk negara kita, berbahaya untuk pemerintah kita. Mengapa? Karena tidak ada akuntabilitas gitu di situ. Dan ketika kemudian seorang presiden mencampur adukkan antara finansial pribadi dengan negara, ini kemudian kita tidak bisa menarik batas mana yang private, mana yang kemudian public, mana tindakan seorang presiden yang harus berdasar pada konsultasi publik, kepentingan publik, harus mendengar kanan kiri dengan sesuatu yang hanya berdasar, wah duit gue, suka-suka gue dong. Nah, kalau sudah bercampur seperti ini, kemudian segala keputusan pun akan diambil berdasarkan personal preference. Tidak ada sistem kenegaraan yang sesuai dengan aturan. Dan itu tadi ujungnya tidak ada akuntabilitas, tidak ada pertanggungjawaban. Jadi saya justru akan berkata bahwa kewelasasihan itu, apalagi jika menggunakan uang pribadi untuk hal-hal yang sifatnya publik, sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Stop sekarang, gitu. Bahwa dia sebagai seorang pribadi mau welas asih dengan nyumbang di mana, terserah. Tapi itu bukan bagian dari tugas dan bukan bagian dari role-nya, perannya sebagai seorang presiden. Saya terpaksa harus menyebut nama ya. Beberapa waktu lalu Rocky Gerung mengatakan bahwa Prabowo memulai langkahnya sebagai seorang sosialis. Dia sebutin beberapa ini. Apakah dengan pernyataan Rocky yang kemudian dia juga menyebutkan beberapa kasus ketika beliau akrab dengan buruh, ketika beliau ngomong banyak soal soal keadilan sosial dan lain sebagainya. Lepas dari semua 8 bulan ini belum ada langkah yang Mbak Oki rasakan. Kita apakah sedang berada pada sosialis? Bukan, pada track yang benar, on the right track. Belum ada gitu loh. Apanya gitu? Kalau dia memang tadi dia berangkat dari seorang sosialis bicara, nah memang dia sering bicara keadilan sosial di pidatonya gitu kan, hak-hak petani, hak buruh dan sebagainya gitu. Tapi ya kemudian bagaimana mungkin kita bicara hak buruh kalau PHK buruh terjadi di mana-mana? Itu loh. Itu aja kita kemudian kontraskan dengan itu. Kita bicara keadilan sosial itu akan langsung bicara tentang hak-hak pekerja. Kita akan langsung bicara tentang kesejahteraan sosial. Kalau kemudian daya beli terus menurun, nah bagaimana mungkin kita bisa berkata keadilan sosial itu? Gitu. Keadilan sosial juga mensyaratkan distribusi
Iya, betul. Distribusi atas Pencapaian lah ya, betul. Pencapaian, distribusi kemakmuran, betul. Distribusi atas pengelolaan sumber daya alam. Tapi kan belum ada juga gitu. Apakah kemudian ada distribusi dari pengelolaan aset tertentu lalu kemudian dibagikan, didistribusikan dengan baik dan sebagainya, kan belum. Kalau soal 5 miliar per desa, pertama kan ada 5 miliar per desa yang dijanjikan. Kemudian soal apa? KMP Koperasi Merah Putih. Ada Koperasi Merah Putih ya. Gimana Mbak Ovi melihatnya? Idenya bagus, idenya menarik. Tapi fakta bahwa budget yang disediakan juga cukup besar. Bahkan saya lihat lebih besar dari MBG. Sekarang itu Koperasi Merah Putih. Nah, ini harus diwaspadai bersama juga gitu. Jadi secara ide bagus, tapi juga kemudian tantangannya adalah saya melihat koperasi dan segala bentuk sistem ekonomi yang seperti itu tidak seharusnya top down. Harus bottom up. Nah ini kan top down. Ini pemerintah punya ide, lalu mereka sediakan modal, budget, dibantu untuk itu. Nah ini yang kemudian bikin kita semua juga agak was-was, ketar-ketir bahasanya gitu. Dan saya percaya Kang Darso, Bapak Ibu yang menonton ini, kita tidak pada posisi ingin itu gagal. Iya, tentu. Kita ingin itu berhasil. Gitu. Jadi ketika kita mengkritik program-program ini, apalagi yang sifatnya mercusuar, budgetnya besar, tidak satu pun terbesit pengen itu gagal. Enggak, kita pengennya itu berhasil. Gitu. Tapi justru karena kita juga belajar dari... Karena kan itu sekian banyak orang terlibat di dalamnya. Nah, gitu. Dan kita belajar bagaimana inisiatif niat baik saja tidak cukup gitu. Jadi kita khawatir. Niat baik Anda buat siapa? Buat siapa? Betul sekali gitu kan. Jadi Koperasi Merah Putih secara gagasan bagus. Kritiknya mungkin kalau dari sisi gagasan adalah apakah bisa yang top down itu berhasil kan gitu kan. Tapi ya kita mau kasih kesempatan juga mereka, kita mau melihat. Apakah soal top down ini karena keterpaksaan? Kan kita tahu berapa puluh tahun koperasi itu cuma hanya nama yang dibual-bualkan gitu. Dan mungkin juga paradigmanya gini juga, kadang-kadang untuk memulai sesuatu secara harus top down dulu gitu. Jadi makanya kita lihat, kita kasih kesempatan dulu lah gitu. Secara gagasan makanya saya bilang bagus karena koperasi itu kan memang alternatif sistem kita di tengah keserakahan kapitalisme, di tengah akumulasi keuntungan, akumulasi modal. Ini ada kaitan seperti kita omongan kita ini tadi gitu. Jadi dengan koperasi kita sebenarnya ingin mendistribusikan kesejahteraan. Pemilik sebuah usaha, pemilik yang mengelola sebuah kekayaan alam itu bukan lagi korporasi, tapi koperasi. Dan itu dimiliki bersama-sama oleh anggotanya. Jadi ini satu sistem yang patut untuk didukung sebenarnya gitu. Tapi bagaimana ini nanti terlaksana, bagaimana ini nanti bisa diwujudkan, nah ini sama-sama kita justru wanti-wanti di depan jangan sampai gagal dan jangan sampai terjadi korupsi baru. Mbak, ini kan tadi kita bicara soal PHK yang terjadi di mana-mana, termasuk di buruh. Kemarin beberapa waktu yang lalu itu kan pernah tuh di Bekasi ada semacam job fair. Yang ada tuh 2.000 lapangan kerja yang datang 25.000 katanya. Di sisi lain kita punya impian akan mencapai pertumbuhan 8%. Nah, apa sebetulnya yang yang harus mulai dilakukan sebagai langkah awal sehingga kemudian hal itu tuh wajar. Pertanyaannya menarik nih. Ini karena kebetulan saya juga sedang ada riset tentang itu beberapa bulan terakhir ini ya. Jadi ini kita bicara sesuatu yang konkret dan konstruktif ya Kang ya, yang sifatnya mungkin bisa memberi sedikit masukan juga gitu. Saya percaya bahwa kita harus kembali ke reindustrialisasi. Jadi sistem ekonomi yang berbasis pada industri ini harus kembali kita prioritaskan. Memang sekarang ini kan ada tren di mana waktu itu juga Kompas sudah mengeluarkan laporannya gitu. Memang investasi masuk, tapi itu semua bukan ke padat karya, tapi ke padat modal kan. Nah ini juga yang terjadi dengan Danantara. Danantara itu kan mengelola uang sekian besar, tapi kan itu tidak padat karya. Tidak padat karya kan, itu finansial industri kan. Nah kita bisa berkaca pada
negara-negara yang berhasil perekonomiannya, mereka itu belum akan meninggalkan industrialisasi jika mereka belum mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Nah, kita ini kan belum berhasil di bidang itu dan kita sudah mau berpikir untuk meninggalkan industri semakin Industri selalu padat karya kebanyakan ya. Ya, kita bicara industri padat karya. Ya, kita sedang bicara industri yang padat karya. Lalu sekarang kita mulai tergoda dengan industri finansial, kita bicara tentang SWF ya. Apa itu? Sovereign Wealth Fund. Iya, dan karena sekarang ada teknologi. Nah, jadi kan kita bicara tentang industri era baru ini padat teknologi. Robotik dan sebagainya. Belum kalau sekarang yang digembur-gemburkan AI dan sebagainya gitu. Nah, jadi industri padat karya ini tetap menjadi tulang punggung seharusnya. Kita harus kembali berpikir ke situ. Ini akan menjadi salah satu solusi jangka pendek kita, gitu. Jadi kembali saja kita kuatkan sistem industri kita, dan kita bisa lihat memang PHK yang masif ini kan terjadi pasti selalu di sektor-sektor industri yang seperti itu kan. Ketika kemudian perusahaan pabrik tekstil lah, pabrik apalah gitu, dan memang kita sedang berhadapan dengan dunia di mana semuanya berkompetisi dengan Cina dan mereka memang industri base, manufakturnya nomor 1 gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian kita sudah tunduk begitu saja gitu. Saya pikir saya dengar bahkan begini. Ada kemarin dalam sebuah obrolan di sini juga seorang narasumber yang banyak sekali pulang pergi ke Cina karena dia juga pengusaha dan buka beberapa outletnya di sana, beberapa ini. Dia mengatakan bahwa Cina itu justru menolak menjadi negara yang katakan saja kalau misalnya setelah era industrialisasi itu pada era jasa, Cina termasuk negara yang menolak itu. Iya, itu tadi yang seharusnya menurut saya tahapan yang sedang kita harus perjuangkan sekarang. Vietnam berhasil kan? Iya, betul. Dan sebetulnya kan ini satu ada gini, bagaimanapun Vietnam itu dulu jauh di bawah kita lah gitu. Fakta. Iya. Nah, sekarang dia ketika kita sudah disebut macan Asia, Vietnam mungkin masih menjadi kucing. Dia masih sibuk dengan perang Vietnam zaman itu gitu kan. Nah, sekarang akhirnya jangan salah, ketika bicara industrialisasi, penguatan ekonomi, kita tidak hanya semata bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tapi kan dampak selanjutnya. Vietnam itu sekarang sistem pendidikannya, tingkat pendidikannya itu jauh di atas kita gitu. Jadi itu semua karena dia juga punya fondasi ekonomi yang lebih baik gitu. Jadi dengan memperbaiki sistem ekonomi menurut saya, dan di titik ini jalannya adalah industrialisasi itu tadi, kita kembali perhatikan, kita kembali bangun itu, kita kembali berpikir menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja di sektor itu. Nah, kita akan bisa memperbaiki sektor-sektor. Apakah itu berkaitan, maaf ya, Cina maju, Vietnam maju, Jepang pun demikian. Tapi yang kita lihat sekarang banyak diomongkan kan Cina dan Vietnam ya. Barusan kita juga mengobrolkan. Apakah itu juga terkait dengan sistem politik yang mereka pegang? Paling tidak bukan sistem politik yang meniscayakan modal yang begitu banyak seperti di Indonesia saat ini. Meniscayakan modal yang begitu banyak. Orang untuk menjadi seseorang kan tidak berdasarkan meritokrasi, neoliberal, ekonomi neolib maksudnya. Ekonomi neolib, sistem politik yang liberal juga. Loh, Indonesia pun kan sebenarnya juga tidak sepenuhnya seperti itu. Maksudku itu tidak bisa kita kemudian bilang, oh kita berbeda karena kita negara kapitalis. Enggak juga kan, kita tidak bicara begitu gitu. Kita sedang bicara tentang kebijakan nasional yang bisa mendorong, yang bisa melindungi, yang bisa menstimulus lahirnya industri-industri yang bisa menyerap tenaga kerja. Kita sedang bicara tentang sistem, kita sedang bicara tentang aturan, kita sedang bicara tentang iklim. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan kita sedang bicara juga tentang desain strategi. Jadi strategi ke arah mana nih gitu. Nah, sekarang ini kita bisa bicara, why not kita kembali ke manufaktur, kita kembali ke industri padat karya sebagai bagian dari industri kita, gitu. Orang-orang ya. Iya, gitu. Jangan, saya tahu bahwa kita bicara
AI, teknologi ini seolah-olah mau menyongsong masa depan. Kita bicara industri finansial itu seolah-olah udah zamannya. Tapi Secara banyak pengangguran. ya akhirnya kita bisa lihat gitu, apakah betul itu yang akan menjadi fondasi ekonomi kita gitu kan. Jadi ini kesempatan juga untuk mengoreksi dan melihat itu, karena nanti imbasnya akan ke hal yang lain-lain juga gitu. Nah saya mau sedikit ini, karena tadi kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang bagaimana upaya pemerintah untuk mendesain iklim dan sebagainya. Kita ini pernah punya demo besar waktu itu karena ada Omnibus Law Cipta Kerja. 2018-2017 ya. Waktu itu kan kritik, banyak yang melontarkan kritik. Betul. Lalu kemudian diklaim bahwa dengan adanya undang-undang ini akan tercipta lapangan kerja sekian bla bla bla. Ini pun sebenarnya kita kalau sebagai warga negara, mana janji kamu? Dulu katanya setelah Omnibus Law akan begini. Ternyata tidak seperti itu. Nah, sementara di titik yang lain, dari sisi demokrasinya, undang-undang itu disahkan tanpa mendengar suara orang. Jadi ketika kita bicara itu tadi, upaya untuk memperbaiki ekonomi, membangun sistem yang mendukung industrialisasi dan sebagainya, mendukung sistem industri dan sebagainya. Kita juga bicara tentang perangkat undang-undang yang tidak semata untuk memberikan keuntungan pada elit saja, tapi melihat ini secara keseluruhan. Bagaimana agar upaya untuk menciptakan cipta kerja itu memang berdasar pada prinsip keadilan, berdasar pada upaya untuk mendistribusikan kesempatan. Apakah sudah bisa kita katakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu gagal justru menciptakan pekerjaan? Faktanya demikian. Kalau misalnya sudah gagal, ini salah satu yang kajian yang juga udah mulai banyak kita bisa lihat ya. Salah satu hal yang kemudian dipermudah oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah mempermudah orang untuk mem-PHK. Oh iya betul. Nah kan? Iya betul. Iya, berarti kan tidak, justru berkebalikan dengan janji yang mengatakan bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja nanti katanya akan semakin banyak orang terserap. Jadi dengan tunjangan yang justru lebih kecil kalau saya tidak salah. Jadi itu saya pikir harus peran negara ada di situ, menyiapkan sistem terbaik, menyiapkan undang-undang yang juga mendengar suara segenap kepentingan, dan poin dari bagaimana kita membangun ekonomi dengan industrialisasi, membangun kembali manufaktur dan sebagainya itu juga soal distribusi kesempatan, distribusi modal agar tidak hanya berkumpul di segelintir elit saja. Oke, kalau misalnya kita sempat bersepakat bahwa yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu gagal justru menciptakan sekian banyak pekerjaan, kan ini bukan kitab suci ya, kitab suci saja kadang-kadang direinterpretasi. Apakah misalnya, mengapa tidak kalau pemerintah sekarang, apalagi kemudian beralasan lah katakan bahwa undang-undang itu dibuat tanpa sisi-sisi demokratis yang cukup, mengapa tidak dicabut? Ya itu kan pertanyaan ke DPR, gampang aja pertanyaan ke pemerintah dan DPR. Bahkan sebelum pertanyaannya kenapa itu tidak dicabut, adalah kenapa itu dulu disahkan kan? Semuanya selalu tergantung pada pemerintah dan DPR itu. Nah, tapi sekarang kalau kita bicara hari ini gitu, karena undang-undangnya sudah eksis gitu, sebenarnya sudah menjadi bagian yang normal saja untuk merevisi undang-undang yang dianggap tidak berpihak pada pekerja lah ya, pada warga juga. Dari sisi warga ya kita bisa untuk misalnya judicial review itu sudah menjadi proses yang disediakan oleh sebentar, tata hukum kita. Judicial review itu kan kadang-kadang memperbaiki klausul. Sementara kan Undang-Undang Cipta Kerja ini ruhnya sendiri kan sebetulnya sudah tidak berpihak pada pekerja. Ya memang cara kita memperbaiki kan tidak bisa dengan mengatakan segala sesuatu salah total. Kita tidak bisa, cabut itu undang-undang Omnibus Law karena ini rohnya nggak benar, kan nggak bisa begitu. Semuanya kan harus pasal per pasal, Kak. Rohnya kesurupan gitu. Iya, jadi pasal ini adalah terbukti ini. Nah itu kan bisa. Nah dari sisi warga kita bisa judicial review, tapi itu saja tidak akan ada artinya kalau tidak ada itikat dari pemerintah dan dari
DPR itu. Jadi Iya, iya. intinya bottom line-nya kalau memang ada undang-undang yang dirasa tidak lagi sesuai dengan prinsip keadilan, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya revisilah DPR, di situ peran Anda gitu. Sebetulnya ya saya diam karena ternyata tugas kita itu banyak ya, banyak gitu. sekali. Kadang ngomong soal judicial review, seolah-olah gampang bahwa ya kalau undang-undangnya nggak cocok ya silahkan Anda judicial review. Betul. Loh, itu lucunya disampaikan oleh anggota DPR misalnya. Justru Anda buat undang-undang itu prinsipnya ya jangan sampai di judicial review. Iya betul. Maksud saya, mengapa harus kemudian menciptakan, katakan saja monster, kemudian monster ini kita jinakan, kita domestikasi gitu. Betul. Kan nggak masuk akal sebetulnya. Ya. Tapi ya monster ini sudah tercipta. Ya, begitulah. Apakah memang begini ya, rakyat yang artinya menerima segala sesuatu dan menerima resikonya? Seharusnya tidak begitu. Seharusnya tidak begitu, ya. Mbak Oki, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Karena Mbak Oki juga tadi lihat kita sudah dikasih waktu untuk berakhir. Sobat Madilog, pada akhirnya kata Voltaire, those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities. Mereka yang berhasil meyakinkan kita pada absurditas, bahwa nasionalisme adalah menutup diri, bahwa kekuasaan mutlak demi stabilitas, bahwa kerusakan adalah harga pembangunan, adalah orang-orang yang kelak menuntun kita pada kebiadaban. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terhormat di antara mereka dibiarkan mencuri, sedangkan pada orang lemah ditegakkan hukum atas mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah wajah problem kita hari ini. Di atas nama kedaulatan, negeri ini bisa saja kembali jadi rampasan segelintir orang. Di atas nama nasionalisme, rakyat justru dikorbankan dalam ladang-ladang tambang, di laut, di hutan, di pulau-pulau kecil. Hanya kesadaran kritis, keberanian moral, dan akal sehat yang bisa menjadi benteng kita. Sebab sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Thalib, negeri akan tetap tegak meski dihuni orang-orang kafir, tapi negeri akan hancur jika dipenuhi ketidakadilan. Terima kasih telah bersama kami di Madilog. Jangan biarkan nalar kita mati sebelum republik ini kita benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.